Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan share kita yang singkat ini. Kemarin sudah saya sharekan mengenai Alkitab, bahwa Alkitab itu buku yang menceritakan rencana Bapa yang berzaman-zaman untuk menegakkan kerajaan anaknya di muka bumi ini, ya. Dan ketika nanti Tuhan Yesus datang, Dia akan menegakkan kerajaannya di bumi bersama umat pilihannya, dan bumi ini akan bergerak terus oleh pelayanan Yesus dan anak dan umat pilihannya. Terjadi perubahan radikal sedemikian, ya, akhirnya sampai kepada langit dan bumi baru. Dari artinya langit bumi baru itu adalah suatu gabungan, ya, dimensi sorgawi dan dimensi bumi menyatu, ya. Hari ini saya mau bicara mengenai dimensi, ya. Rencana Bapa ini, cerita ini ada di dalam dimensi mana fokusnya? Sebenarnya dari Kejadian 1 ayat 26-28 yang udah kita baca tuh sudah jelas bahwa dimensi bumi fokus rencana Bapa, ya. Kalau ilmuwan bilang dimensi ruang dan waktu, ya. Nah, sementara Bapa di sorga juga ciptakan sorga. Sorga itu pun diciptakan suatu dimensi di mana Bapa di sorga meletakkan tahtanya di sana, ya. Ada lagi dimensi bawah bumi, ketika orang melepaskan tubuhnya mati gitu, ya, dia masuk ke dalam situ, ya. Nah, jadi saya bicara mengenai dimensi dulu lah, ya. Bapa di sorga itu adanya di dimensi mana, ya. Sorga pun tidak bisa menampung Bapa, menampung Elohim, ya. Karena Bapa itu tinggal di dalam dimensi kekal. Kekal itu suatu dimensi di mana Bapa di sorga tinggal di sana, suatu dimensi yang kita belum tahu sama sekali. Karena itu Alkitab bilang dia diam dalam terang yang tak terhampiri, bahwa tak seorang pun bisa melihat dia. Dan Alkitab juga bukan berbicara soal dimensi kekekalan, dimensi kekal, itu belum. Alkitab itu cerita, ya, tentang dimensi bumi, karena fokusnya di sini dia ceritanya itu. Nah, siapa peran utamanya cerita ini, ya? Karena kita sudah bilang kemarin Bapa di sorga itu adalah apanya, ya, sutradara, ya, kehidupan. Fokus peran utamanya ya manusia, ya, manusia, Kristus Yesus sebagai raja, ya, di atas segala raja nantinya, kan. Nah, siapa penjahatnya? Ya, iblis, ya. Nah, kita udah tahu. Tapi intinya dimensi atau apa rencana Bapa itu fokusnya, atau cerita Alkitab itu fokusnya ya dimensi bumi ini, ruang dan waktu, ya. Oke, ya. Kemudian mari kita bicara dulu umumnya, ya, para pengkhotbah, ya, yang belum paham cerita awal dan akhir dan belum paham bahwa fokus daripada rencana Bapa itu dimensi bumi, ya, ruang dan waktu, sehingga akhirnya timbullah pengajaran-pengajaran, ya. Saya sebutkanlah dulu dalam 4 lah setidaknya, ya, mengenai lautan api, kematian kedua, mengenai rapture, dan mengenai sorga dongeng. Dulu kita bicara dulu mengenai sorga dongeng lah dulu, dia awal dulu lah, ya. Umumnya orang Kristen percaya, nggak semua, tapi dia percaya kita akan diangkat dari bumi ini menuju sorga nun jauh di sana, di mana katanya itulah rumah Bapa, dia jalan-jalan dari emas, yang kita hanya nyanyi-nyanyi aja di sana. Ini jelas, walaupun ini dipercaya, ya, oleh mayoritas orang Kristen, ini jelas bahwa orang ini yang ngomong begini ini dia nggak tahu ceritanya. Cerita Alkitab dari awal sampai akhir itu fokusnya itu bumi, ruang dan waktu, ya. Dan nanti waktu ada, kalau waktu itu selalu ada awalnya, ada akhirnya. Nanti di dalam babak langit dan bumi yang baru, saya ceritanya Alkitabnya berbabak. Ada zaman Adam, ada zaman Nuh, ada zaman Musa, ada zaman Abraham, ya, ada zaman di mana Yesus datang itu gereja pemenang, ada lagi zaman kerajaan 1000 tahun, ada lagi zaman langit bumi baru. Itu semua babakan, ya, cerita, episode lah, ya. Nanti ada waktunya, waktu habis, ya. Di dalam zaman langit bumi baru itu nggak ada lagi matahari atau apa, jadi Elohim yang menerangi, karena nggak ada lagi waktu. Ya, jadi waktu itu ada awalnya dan ada akhirnya. Nah, kalau surga dongeng ini kan kita mendapatkan hidup kekal, itu artinya suatu hidup yang nanti kita akan diangkat dari bumi, diam dalam kekekalan selama-lamanya. Sebenarnya ini kacau sekali, ya. Dimensi bumi itu hidup kekal itu artinya istilahnya hidup Zoe, hidupnya Bapa di sorga itu, hidup Yesus juga,
yang diberikan masuk dalam dimensi waktu. Jadi harus bertumbuh, ya. Bukan hidup kekal itu pergi ke surga sana. Di sini saat ini, jika kita percaya Yesus lahir baru, mendapat hidup itu hanya berupa masih benih dalam dimensi batin kita, ya. Nah, ini jadi surga dongeng ini yang walaupun banyak dipercaya, ya itu berarti orang itu nggak tahu cerita dari kejadian sampai wahyu, ceritanya ceritanya Bapak surga itu ya sebagai sutradaranya. Oke. Juga ajaran rapture ini diangkat dari bumi, ya. Itu juga salah satu yang nggak tahu cerita itu, ya, nggak tahu cerita Alkitab, ya, dari awal sampai akhir, ya. Kalau baca Alkitab itu mesti begitu, dari awal sampai akhir, jangan dicomot di tengah. Nah, saya beri contoh yang ayat yang dicomot di tengah ini. Ungkapan itu pun nggak boleh ditafsirkan tanpa melihat dari awalnya sampai akhirnya Alkitab itu. Contohnya, ya, lautan api dan juga kematian kedua. Ini ungkapan-ungkapan ini sering ditafsirkan, oh berarti lautan api itu orang manusia yang nggak percaya Yesus akan dibakar selama-lamanya di sana dalam neraka. Ditafsirkan ini neraka. Kemudian kematian kedua, ada juga saya pernah ngobrol sama pendeta ini, dia bilang kalau kematian pertama itu neraka, kematian kedua ngasut lagi neraka. Jadi 2 kali orang masuk neraka gitu. Nah, ini karena tidak tahu ceritanya Alkitab itu. Alkitab nggak pernah banyak bicara dimensi dimensi neraka pun, bumi itu pun nggak banyak bicara, ya. Itu pun selalu, tapi intinya dimensi bumi dalam konteks waktu, itulah dia Alkitab itu membeberkan rencana Bapa dalam dimensi waktu, ya, dan waktu itu akan habis nantinya. Nah, jadi kalau orang mau menafsirkan lautan api, dia mesti lihat dulu rencana Bapa dari awal sampai akhir itu. Baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita agar mereka berkuasa memerintah menaklukkan segala sesuatu di bumi. Nggak bicara neraka kok, ya. Ini yang ngomong neraka ini bukan berarti neraka nggak ada, ya. Saya nggak bilang begitu, tapi bahwa rencana Bapa tuh fokusnya dimensi bumi, ruang dan waktu. Nah, itu kerajaan Yesus itu yang ketika nanti datang di bumi ini dengan umat pilihannya, itu akan menaklukkan segala sesuatu, termasuk alam neraka itu, alam maut, ya. Nah, jadi lautan api apa? Nah, itu harus dilihat dulu ceritanya dari awal sampai akhir, bahwa segala sesuatu akan ditaklukkan, bahwa happy ending, gitu harus ya, langit dan barat itu Bapa menjadi semua dalam semua. Jadi lautan apinya apa? Oh, itu simbol. Karena kitab Wahyu itu sendiri kitab simbol, istilah semaino, istilah Yunani itu ada sema, itu ada tanda, simbol. Jadi kitab Wahyu itu adalah suatu kitab yang mengenai pewahyuan Yesus Kristus dan gerejanya dengan bahasa simbol. Jadi sudah tahu ya, kalau simbol lalu lintas itu kan dicoret, itu bukan berarti dicoret, itu artinya dilarang parkir. Ada makna di balik itu. Ini simbol juga itu, lautan api ada makna di balik itu. Itu suatu pelayanan daripada umat pilihan Tuhan yang memurnikan. Inilah pelayanan Yesus bersama dengan ini dia membaptis dengan api, itu artinya ya ini pemurnian, ya. Kemudian kematian kedua, itu apa? Ini pun simbol, ya. Artinya kematian pertama yang diakhiri, habis, ya, upah dosa maut, ya, maut dikalahkan, ya udah. Ya, kematian kedua itu suatu ungkapan yang makanya ini jangan didefinisikan menurut maunya sendiri. Ceritanya dari awal sampai akhir dilihat dulu. Alkitab bicara soal dimensi waktu, ya. Itu pun dan dari awal sampai akhir nanti waktu habis, di mana Bapa menjadi semua dalam semua. Nah, kalau udah begitu, nggak ada orang pun nafsirin surga dongeng, nafsirin lautan neraka kekal, ya, kematian kedua neraka, rapture lagi. Itu menurut saya, ya, dongeng-dongeng ini karena, atau ajaran-ajaran yang walaupun dipercaya dalam kekristenan, menurut saya itu karena mereka nggak baca kejadian sampai wahyu, dari kejadian 1 sampai 1 sampai Wahyu pasal 22 ayat 21. Nggak baca itu ceritanya, ya, namanya nggak baca ceritanya seluruhnya, ya akhirnya nggak tahu menafsirkan ungkapan atau satu kata pun dalam Alkitab. Itu harus ditafsirkan dalam konteks Alkitab dari kejadian 1 sampai ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 1, 22 ayat 21. Supaya jangan nanti mencomot ayat, ini kan ayat-ayat apa ya, ada istilahnya orang pengkhotbah ayatiah yang nyomot-nyomot ayat, terus definisikan sendiri maunya dia. Nah, ini bahaya ini. Oke lah, kesimpulannya jadi bagaimana? Ya, kalau bangun doktrin, bangun teologi itu ya jangan ayatiah begitu. Kadang-kadang orang sering, mana ayatnya? Nggak boleh begitu. Alkitab itu bukan ditafsir untuk ayat demi ayat, walaupun ada sistem
sudi kata ya, sadis. Tapi tetap konteks itu dari Kejadian sampai Wahyu harus dibaca dulu. Bro, kalau pengkhotbah pun tidak baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dia repot ini. Oke lah, sharing saya sedikit saja ini. Saya yakin umat pilihan Tuhan akan memahami semua ini. Haleluya, amin.